Ya, balik lagi di PTV Show dan tentunya kita masih berbincang tentang belajar secara daring. Apakah kemudian ini cukup efisien dilakukan oleh para peserta didik dan juga orang tua serta guru juga atau penyelenggara pendidikan sebagai sekolah. Dan tentunya ini sudah dijawab tadi ya oleh Pak Syakir sendiri, banyak banget program-program yang sebelumnya tidak ada, bahkan karena ini terjadi pandemi ini berlangsung ide-ide kreatif itu muncul. Tapi pasti ini banyak juga orang tua yang kemudian harapannya program-program yang semula tidak hadir dan sekarang hadir bisa ada terus nih. Pastinya banyak yang minta untuk diteruskan gitu ya. Karena saya pikir ini bagus sekali di mana kemudian sekolah menunjukkan wajahnya menjadi wadah bagi para orang tua begitu ya untuk turut ikut andil dalam tumbuh kembang anak-anak mereka. Karena kan kalau dulu nih banyak juga kayak fenomena terjadi orang tua hanya menyerahkan anaknya ke sekolah, tapi ini diadakan komunikasi yang akhirnya memaksa hubungan antara sekolah dan juga orang tua. Saya pikir ini jadi satu hal yang menarik sekali pemirsa, dan tentunya ini bisa terus dijaga nanti meskipun telah berakhirnya pandemi ini ya. Amin, semoga bisa terus terjaga. Nah, Pak Syakir, ini menarik di mana kemudian proses belajar mengajar oke lah sudah berjalan dengan normal, sistem evaluasi pun sekarang bahkan sudah mulai tidak lagi ada begitu ya, karena sudah mulai bisa beradaptasi dengan proses yang baru begitu ya, atau sistem yang baru. Tapi kita sekarang menemui lagi ada satu tahapan belajar di mana ujian. Nah, ini bagaimana nih sistem ujian di Muhammadiyah 5 sendiri? Kebetulan ini pekan PTS ya, penilaian tengah semester. Ujian yang kami selenggarakan yang pertama tentu kita komunikasikan ke orang tua jauh-jauh hari. Apa yang kita komunikasikan, teknik dan bentuk ujiannya. Ya. Di kita ada beberapa bentuk ujian yang kita lakukan. Ada yang sifatnya evaluasi, penilaian menggunakan Google Form ya. Kemudian juga ada juga bentuknya project ya. Ada juga bentuknya kolaborasi ya. Kalau project misalnya di mata pelajaran tertentu siswa melakukan kegiatan tertentu ya, yang tentu yang berkaitan dengan materi. Yang ketiga nih bentuknya kolaborasi. Jadi satu aktivitas atau satu kegiatan itu tentu kegiatan yang berangkai ya. Kemudian dinilai dari banyak sudut pandang mata pelajaran. Artinya sekarang proses ujian menjadi berbeda begitu, bukan hanya sekedar memberikan pertanyaan, sejumlah pertanyaan dalam satu mata pelajaran begitu. Tapi ini ada kolaborasi antar mata pelajaran. Antar mata pelajaran. Seperti apa coba prosesnya? Misalnya ya, ada kolaborasi mata pelajaran matematika, kemudian bahasa Inggris, agama, kemudian PKN, dan PJOK. Siswa kita minta untuk melakukan aktivitas, diantaranya mereka datang ke tetangganya, ya. Kemudian ketika datang ke tetangga dipersilakan masuk, kemudian disuguhkan makanan. Bagaimana cara dia makan? Ini dinilai dari kalau bertetangga dari PKN, kalau cara dia bertetangganya betul, berarti nilainya bagus. Kalau ketika dia menyantap makanan dengan berdoa, dengan adab memakan makannya dengan tangan yang mana, ini dari sudut pandang pelajaran agama. Kemudian di situ kemudian dia bertanya bagaimana makanan ini dibuat, misalnya diajak dia ke dapur, kemudian mereka berkolaborasi, masak bareng lah gitu, masak, dan bahan-bahannya itu kemudian dihitung berdasarkan kalkulasi matematika. Nah, itu dinilai dari sudut pandang matematika. Ketika mereka selesai beres-beres nyapu, itu dilihat dari sudut pandang olahraga, bergerak ya. Dan yang terakhir itu dari sudut pandang bahasa Inggris tadi ya. Ini dilakukan semua berbahasa Inggris. Jadi satu aktivitas tadi, rangkaian aktivitas bisa dilihat dari 5 mata pelajaran. Ini contoh, satu contoh ya. Tentu ada banyak model lain ya. Dan pastinya ini saya pikir ya ini benar-benar satu ide kreatif yang muncul begitu ya di tengah pandemi, dan saya rasa ini juga keren banget sih, karena selain benar-benar bisa kayak apa ya, kalau kita bilang
anak-anak milenial banget gitu ya, melakukan satu project gitu, kemudian bentuknya adalah video. Kan anak zaman sekarang bahkan punya channel YouTube sendiri untuk merekam segala aktivitas keluarga atau acara keluarga, dan saat ini mereka punya tugas di mana tugasnya ini berkaitan tentunya dengan merekam aktivitas bervideo, acting dan lain sebagainya. Saya rasa ini luar biasa sekali, satu ide yang cemerlang begitu ya. Ini bisa diteruskan sih Pak Syakir sih menurut saya. Keren banget baik-baik soalnya akan ya. kita lanjutkan. Iya, yang baik-baik harus terus dilanjutkan, tapi pandemi harus segera dihentikan begitu ya. Tapi ini oke, tadi luar biasa, ini proses ujian yang juga kemudian memikirkan bagaimana, karena kalau cuma dikasih soal tentu banyak cara mereka untuk ada jawaban yang seragam bahkan ya begitu ya, karena mengerjakannya di rumah dan tanpa adanya pengawasan. Dan ini jadi satu ide baru untuk membuat satu project dan berupa video, ini keren banget sih. Nah, selanjutnya bicara tentang pendidikan lagi, tadi kan Pak Syakir juga sempat memikirkan sebenarnya ini kan ada tingkatan depresi di antara orang tua begitu ya, dan juga akhirnya sampai dipikirkan banyak hal, di salah satunya adalah finansial sendiri. Untuk bicara tentang anak-anak yang ingin, ada satu tetangga juga ya mengatakan begini, mungkin sekolahnya ditunda aja deh, tahun depan aja gitu ya, atau setelah pandemi ini berakhir, karena sayang-sayang lah ngeluarin biaya, karena banyak juga biaya yang harus dipenuhi begitu ya untuk kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, bagaimana SD Muhammadiyah 5 menanggapi hal ini? Secara sistemik misalnya terkait finansial, kita punya kebijakan-kebijakan. Pada awal tahun kemarin kita memberikan bantuan pendidikan sebesar 25% bagi yang baru. Kemudian menghilangkan uang program, uang buku. Pokoknya hal-hal yang memberatkan kita hilangkan. Kemudian juga selama masa pandemik ini kita beri bantuan potongan atau diskon SPP ya sebesar 10% ya. Itu diantaranya ya. Kemudian juga kadang kalau ada yang sudah itu kita berikan, tapi ada juga yang, Pak, boleh nggak saya mengajukan keringanan dan seterusnya. Saya kira sekolah juga tidak menutup itu ya. Silakan, syarat dan ketentuan tentu berlaku. Ada peninjauan lagi tentunya tentu ya, kan, dan sebagainya. karena kan sekolah juga, apalagi kita kan swasta gitu kan, swadaya lah ya. Di sisi lain juga secara spiritual kadang-kadang kita sampaikan bahwa sekolah itu atau menuntut ilmu itu di antara syaratnya adalah dirhamun, butuh biaya. Kemudian di sisi lain misalnya secara spiritual juga kita ingatkan ke orang tua bahwa kalau kita masih bisa berupaya dan upaya itu di tengah kesempitan, maka tentu pahalanya jauh lebih besar daripada di tengah kelapangan. Nah, ini upaya pendekatan-pendekatan yang tidak hanya dari sudut pandang materi ya, dari sudut pandang spiritual juga kita sampaikan ke orang tua gitu. Nah, terakhir Pak Syakir, apa di pesan-pesan untuk para peserta didik khususnya ya dalam melakukan pelajaran jarak jauh seperti saat ini? Terakhir silahkan disampaikan. Ini pesan untuk, saya kira tidak hanya peserta didik, bagi penyelenggara pendidikan juga. Yang pertama, saya merujuk satu kata-kata ya, bahwa metode itu lebih penting daripada madah ya. Madah itu materi. Kemudian guru itu lebih penting daripada metode. Tapi ruhul mudarris, keikhlasan guru, spirit guru, semangat guru itu jauh lebih penting dari kehadiran guru itu sendiri ya. Boleh jadi kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kalau spirit guru hadir, kalau keikhlasan guru hadir, kalau semangat guru hadir, semangat sekolah ya, semangat kepala sekolah, termasuk semangat orang tua juga yang mendampingi. Orang tua bersemangat bahwa ini memang masa sulit. Justru di masa sulit ini kesempatan kita mendapat pahala lebih banyak. Nah, ini bisa kita jadikan stimulus agar kita lebih ikhlas. Insya Allah kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, proses pendidikan di tengah kesempitan ini akan berjalan dengan baik. Saya kira itu
tentu ini juga pesan berlaku untuk diri saya sendiri. Masya Allah, untuk terus menyebarkan spirit ya, Yeah. untuk terus menyebarkan semangat begitu ya bagi para penyelenggara pendidikan, khususnya bagi tenaga pendidik dan juga para siswa serta orang tua. Betul. Terima kasih Kepala Sekolah sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Semoga semangatnya bisa sampai. Kami. Ya, insya Allah. Semoga ini juga saya harapkan dengan kehadiran Pak Syakir sendiri bisa memberikan spirit juga kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah lainnya di seluruh negeri begitu ya, insya Allah. Dan juga mungkin tadi memberikan ide-ide tentang program-program yang ternyata bisa dilakukan di masa pandemi sekarang ini. Boleh ditiru. Masya Allah. Buka media sosial kami. Baik. ATM, nggak ATM juga apa-apa, tiru silakan. Iya, betul. Kalau itu bermanfaat. Insya Allah, karena harapan yang paling penting adalah manfaatnya itu sendiri, begitu ya. Terima kasih Pak Syakir sudah hadir, semoga sehat selalu dan Insya Allah sukses sehat juga dan buat... juga lancar terus ya aktivitas belajar mengajarnya. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program PTV Show kali ini. Dan tentunya kita harapkan ya, semoga dengan program ini seluruh orang tua khususnya bisa terus mengadaptasi begitu ya proses belajar mengajar yang dilakukan begitu. Dan tentunya juga kita harapkan semoga dengan kehadiran tadi ya kepala sekolah bisa memberikan semangat bagi kita semua untuk terus menghadapi kondisi pandemi ini, dan kita sama-sama berdoa pastinya semoga ini bisa segera berakhir dan bisa kembali bertatap muka pastinya pemirsa. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.